Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pendalaman visi misi, kita berikan aplaus atau yel-yel untuk kedua pasangan calon ini agar lebih bersemangat. Di mana yel-yelnya pasangan calon nomor 2 dulu? Oh, enggak ada? Ada? Ya nggak apa-apa, silakan. Oh, nomor 1 dulu? Oh gitu. Ya silakan. Ya, kepada pendukung pasangan calon 2. Ya, terima kasih. Lagi. Yang singkat saja, yel-yel aja ya. Ya, terima kasih. Kembali kepada sesi berikutnya, pendalaman visi misi. Masing-masing pasangan calon mempunyai waktu 10 menit. Dalam waktu 10 menit ini kita akan melakukan tanya jawab secara langsung. Jadi bisa dijawab oleh pasangan calon bupati dan juga pasangan calon wakil bupati. Nah, untuk kesempatan pertama nanti akan kita berikan kepada pasangan calon nomor 2 dulu. Setelah saya menyampaikan beberapa review atas yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kalau bicara soal Tulungagung itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita ya. Yang pertama, memang dari sisi tingkat pertumbuhan ekonomi, itu Tulungagung mencatat angka 5,02% tahun 2017 kemarin. Nah, angka ini memang di bawah rata-rata Jawa Timur. Kemudian share PDRB di Jawa Timur itu masih ya rendah 1,67, tetapi tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Nah, kemudian angka kemiskinan seperti disampaikan oleh pasangan calon pertama yang tadi itu 8,04%. Ini memang jauh di bawah rata-rata Jawa Timur yang hampir menyentuh angka 12%. Nah, itu ya hal yang pertama. Tetapi ada faktor yang kedua yang kira-kira ini cukup mengagetkan. Yang pertama itu tingkat pengangguran terbuka. Itu memang tidak terlalu tinggi, jauh di bawah rata-rata Jawa Timur, ada 3,60, sementara di Jawa Timur 4,14. Nah, sementara gini rasionya yang menunjukkan kesenjangan, nah ini ada problem di sini. Sejak tahun 2015 sampai sekarang itu trennya cenderung naik. Dan mungkin 0, indeks gininya ya, 0,36 di tahun 2015, itu angka yang hampir mendekati 0,4. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin ekstrim. Nah ini juga ada problem di situ. Nah kali ini kita ingin mendapatkan tanggapan dari pasangan calon nomor 2 tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan tadi. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Jadi pertumbuhan ekonomi itu disebut inklusif ketika dia bergerak naik, tetapi di saat yang sama kesenjangan juga turun. Angka kemiskinan juga turun. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan kesenjangan yang makin tinggi juga. Kalau kesenjangannya makin tinggi berarti ada problem pada faktor distribusi kemakmuran. Kemakmuran hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, sementara sebagian besar yang lain tetap berada dalam posisinya seperti semula. Nah, dari pertanyaan pertama ini kami mohon pasangan calon nomor 2 dulu untuk maju ke depan podium bersama-sama dan ada waktu 10 menit untuk tanya jawab secara langsung. Kami persilakan.
Terima kasih. Jadi nanti Pak calon wakil saya mungkin juga akan menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi naik, lalu kemudian harus korelasi dengan Gini rasio, maksudnya begitu. Jadi perlu saya sampaikan, atau Gini rasio semakin rendah, jadi bukan naik. Jadi begini, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini, ekonomi Indonesia ini, terutama yang ekonomi besar atas, ini dikuasai oleh tidak lebih dari 10% orang Indonesia. Ya. Tidak lebih, mungkin barangkali cuma 5%. Kemudian tentang ekonomi kerakyatan Indonesia, itu lebih dari 90%. Artinya agar kemudian ketimpangan tidak semakin tajam, maka kemudian yang harus kita garap adalah masyarakat menengah bawah. Karena ini jumlahnya besar, termasuk juga yang ada di Tulungagung ini. Jadi selama 5 tahun sudah kita laksanakan, kalau orang kaya, ya, pengusaha yang kaya, ini cukup kita fasilitasi kemudahan perizinan. Tidak perlu kita kasih stimulan, Jadi, yang bawah ini, yang para pelaku usaha mikro, ya, kemudian para buruh karyawan, kemudian para petani, ya, kita bantu Alsintan dan seterusnya, kemudian sarana prasarana pengairan kita benahi, ya, terus kemudian juga kita membuat tempat-tempat baru, ya, yang tentunya semuanya namanya pemerintahan ini, ya, harus sinergis antara APBN, kemudian APBD provinsi, juga APBD Kabupaten Tulungagung. Pembangunan di Tulungagung ini tentunya sharing tadi juga ada dampak positif untuk rakyat Tulungagung, seperti misalkan kita membangun pasar rakyat ini juga dari APBN. Jalan lintas selatan ini sudah nampak sekali, ya, bisa mengatrol ekonomi. Perlu saya sampaikan bahwa Jawa Timur bagian utara dan bagian selatan ini terjadi disparitas ekonomi, ya, sangat tajam sekali. Tulungagung sudah mulai sedikit dibangun jalur lintas selatan, yang mana sekarang juga dari dulu yang bahasa Jawa ini gong lewang lewung, ya, orang kesana nggak ada, mungkin yang kesana sedikit 1-2 orang yang nepi cari jimat barangkali begitu, ya. Sekarang sudah tumbuh ekonomi baru seperti Pantai Gemah. Di sana sangat luar biasa pertumbuhannya. Nah, ini tentunya orang-orang yang sebelumnya dia tidak bekerja, ya, kemudian dia bekerja. Pasar rakyat yang mana kita revitalisasi, yang dulu hanya ada aktivitas ekonomi siang, sekarang siang malam. Jadi tentunya bahwa dengan distimulan, kemudian kita dampingi, kita bantu permodalan, kita ngadakan event-event untuk memamerkan produknya para pelaku usaha mikro ini, tentunya dia akan semakin eksis. Kemudian perlu saya sampaikan, ini juga termasuk mereka kita ringankan beban hidupnya sehari-hari, ya, dari sektor lain. Contoh misalkan seragam gratis, ya, kemudian bus sekolah gratis. Nah, ini beban hidupnya mereka berkurang, sedangkan ekonominya semakin bertambah. Nah, tentunya ini kemudian kalau masyarakat yang menengah bawah ini jumlahnya banyak, kita bantu, terus kemudian katakanlah keluarganya kita bantu dari sektor pendidikan, mungkin yang lain, tentunya dia akan sedikit demi sedikit bisa menabung, dan tentunya pendapatan per kapitanya masyarakat akan semakin meningkat. Ya, sementara itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali mungkin Pak Wabub, lupa, Pak Marioto Birowo. Terima kasih Pak Sahri, kami akan menambah bahwasanya memang dengan dibukanya satu kawasan wilayah selatan yang memberikan kesempatan
bagi para warga masyarakat di lingkungan selatan maupun pasar rakyat juga memberikan satu kesempatan untuk bisa mengurangi pengangguran dan sekaligus ini menandakan bahwa regulasi keuangan semakin perputarannya semakin cepat di Kabupaten Tulungagung. Dan ini dimiliki oleh pengusaha kecil. Satu misal pasar rakyat masuk wilayah Kabupaten Tulungagung di Ngantru, yang biasanya hanya operasionalnya itu 5 hari sekali, karena hanya pasaran. Sekarang setiap hari siang malam, karena dibukanya satu pasar rakyat ini. Ini sekaligus juga memberikan sebuah kesempatan untuk mengurangi pengangguran. Kira-kira juga semacam ini, yang lain juga banyak di bidang industri kecil. Kami rasa itu yang ikut membantu terhadap pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Iya, terkait dengan iklim investasi ya, dalam beberapa tahun terakhir itu iklim investasi di Kabupaten Tulungagung ini kan relatif stagnan ya. Jadi kalau misalnya ada potensi besar di jalur selatan, kalau kita lihat struktur PDRB-nya, itu kan yang paling besar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian yang kedua, itu menempati 22,43%. Kemudian yang kedua adalah industri pengolahan meliputi ya sebesar 20,46%. Artinya apa? Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini memberikan kontribusi yang besar pada struktur PDRB Kabupaten Tulungagung. Nah, bagaimana kemudian apa yang akan dilakukan untuk mengelola potensi-potensi besar ini? Bagaimana membuat iklim investasi yang itu ramah pada semua sektor. Jadi bukan hanya memberikan kesempatan pada yang besar saja, tetapi juga memberikan kesempatan pada sektor yang lain, yang lebih kecil, UMKM atau koperasi misalnya. Terima kasih. Jadi untuk di Tulungagung ini kita tahu kalau bicara budidaya, kalau bicara ikan tangkap, ini Anda tahu bahwa Samudra Hindia ini ombaknya cukup besar, ya. Dan kapal-kapal ikan di sini hanya kapal-kapal kecil, ya, kalah dengan kapal-kapal luar negeri. Kemudian yang di sini adalah ikan ikan budidaya, ikan budidaya. Sekarang ini sudah mulai ada tadi yang sampaikan untuk pengolahan tadi, masih skupnya masih kecil. Di situ adalah membuat file, ya, daging ikan dari ikan patin, ikan patin. Sekarang sudah kirim ke Bali maupun ke Jakarta. Jadi intinya bahwa sebenarnya ini Tulungagung ini jaraknya dengan Surabaya ini sekitar 160 kilo. Kemudian selama ini ya, budidaya ikan yang tadi disampaikan, ini sekarang masih mayoritas masih mentahan. Setiap hari ada 30 truk ya yang dikirim ke Semarang, ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung. Jadi kalau mau ada investasi di sini, ini adalah mungkin bisa saja industri susu. Karena di Tulungagung ini ada sapi perah ya, susu sapi perah setiap hari menghasilkan sekitar 100 ton. Jadi mungkin para investor juga ngitungnya untung rugi, dia bisnis oriented ya. Kalau kemudian mungkin di sini tenaga kerjanya murah, tapi kirim barangnya dijualnya terlalu jauh. Ini yang menjadi kendala mungkin investor untuk berpikir investasi di sini. Terima kasih. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Pak, dengan dibukanya jalan lintas selatan itu artinya ada koridor baru. Nah, apa kebijakan infrastruktur yang kemudian akan dilakukan ke depan untuk menangkap ini sebagai peluang? Terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada akademisi, Bapak akademisi, jalur lintas selatan ini adalah proyek nasional, bukan proyek pemerintah daerah. Dan kita tahu bersama bahwa rencana jalan lintas selatan ini dimulai sejak tahun 2004. Ya, sampai sekarang sudah lebih dari hampir 15 tahun. Dan kendalanya adalah daerah pegunungan. Kalau mungkin katanya ya, Perigi nanti akan menjadi pelabuhan, sebuah pelabuhan Nusantara atau pelabuhan peti kemas dan seterusnya, bisa saja nanti itu sebagai akses
untuk adanya industri di Tulungagung, baik industri semen ya, karena ada potensi ya, bahan baku semen di sini. Mungkin selama ini kalau jalan darat ya, itu terlalu kendala, dan jalan lintas selatan belum tuntas, separuh belum tuntas, masih kira-kira sepertiganya dari sekitar 60 km di jalan lintas jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Cawagup? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pasangan calon 2. Ya, menarik sekali. Ya, kepada pasangan calon 1 bisa maju ke podium. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan yang kita sampaikan kepada pasangan calon 2 terkait dengan aspek kemiskinan tadi yang sudah dibahas oleh pasangan calon 1. Pertanyaan pertama adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi tetap stabil pertumbuhan ekonominya, di sisi yang lain itu bisa diikuti dengan pengurangan kesenjangan dan juga kemiskinan. Silakan. Baik. Secara umum tadi sudah saya singgung bahwa harus ada kebijakan untuk pemihakan terhadap golongan kecil. Nanti kita breakdown anunya. Yang perlu ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, pada Bapak Ibu sekalian, bahwa selama tahun 2013 sampai 2015, pertumbuhan ekonomi di Tulungagung ini meskipun naik tapi kecil, lebih rendah daripada periode 2012 ke atas. Pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 6% kita ini di Tulungagung. Dan dalam 5 tahun terakhir ini hanya 4 sampai terakhir yang 5, sekian persen tadi. Menurut saya terjadi penurunan ini di Tulungagung. Saya punya harapan bahwa kita masih bisa. Kalau melihat potensinya Tulungagung bisa diangkat menjadi potensi pertumbuhan di atas 6% seperti yang pernah kita capai beberapa tahun yang lalu. Tentang kemiskinan, tadi sudah saya ceritakan kerja. Nanti pekerjaannya apa kita lihat, kita sesuaikan dengan kondisi, keadaan dan masyarakat mana yang memerlukan pekerjaan. Yang kedua, masyarakat miskin juga perlu bantuan langsung. Ketika mereka masih berusaha untuk bekerja meningkatkan pendapatan perlu bantuan langsung. Sekarang ini program pemerintah sudah banyak lewat PKH, lewat bantuan-bantuan beras, lewat bantuan dan yang lain-lain. Menurut saya ketika proses ini berlangsung, bantuan itu harus dikeruk tinggi untuk kepentingan masyarakat miskin. Kita harus mengusahakan dari pusat, dari provinsi, agar bantuan langsung ini juga terjadi dengan baik. Yang ketiga, sekarang ada anggaran dana desa yang sangat besar. Pemerintah sudah mencanangkan, Presiden sudah mengatakan bahwa 30% dari dana desa itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan program-program proyek yang padat karya. Ini penting untuk di desa. Kalau 30% dari itu dimanfaatkan untuk kepentingan program padat karya, otomatis dia akan meningkatkan kehidupan masyarakat yang kelas menengah dan bawah. Bapak Ibu sekalian, banyak rangkaian program yang bisa kita lakukan. Mungkin ini bukan janji, tapi saya menganggapnya ini sebagai program untuk meningkatkan pertumbuhan sekaligus akan menjadi program pemerataan. Yang pertama yaitu adalah pengembangan sektor-sektor yang non formal dan informal. Pedagang kaki lima, pedagang-pedagang komunitas. Di sini tuh banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin memerlukan peningkatan pembinaan yang lebih bagus. Ada kelompok penjual ake, ada orang penjual keris, ada penjual bunga, ada penjual ikan hias. Banyak sekali kelompok-kelompok ini. Saya pernah menghitung kemarin ada 82 kelompok kelas ini yang harus kita perhatikan, diberdayakan. Wirausaha
usaha yang kecil, mikro, kecil dan menengah juga perlu mendapat perhatian serius. Juga perlu mendapatkan perhatian serius. Kemudian yang tadi dibilang investasi. Investasi menurut saya di Tulungagung memang terjadi stagnasi. Kenapa ini terjadi stagnasi? Perlu ada pemetaan, mana yang sebenarnya perlu dikembangkan dan potensi apa yang harus dikembangkan. Investasi tidak bisa begitu saja ditarik ke sini tanpa ada pemetaan yang bagus. Di selatan menurut saya, yang tadi sudah dibuka ada Jalan Lingkar Selatan, di sana ada potensi wisata yang luar biasa. Kalau nggak ada investasi masuk dari luar, pengembangan pariwisata di selatan itu nggak bisa terjadi. Nggak bisa terjadi. Dari mana akan dikembangkan? Jalan Lingkar Selatan dengan jadi, maka akses-akses kelengkapan wisata di posisi pantai selatan harus dikembangkan. Di sana ada 7 pantai yang luar biasa hebat. Ada 7 pantai yang luar biasa hebat. Kalau dikembangkan satu pantai, dia tidak akan memicu pertumbuhan. Karena tujuan wisata harus dikembangkan jadi satu paket. Orang datang tidak bisa hanya melihat satu paket. Saya coba berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Mungkin enggak itu dikembangkan pariwisata ke situ. Saya ajak ke sini. Saya kemarin pada bulan yang lalu berani mencanangkan bahwa kita punya tekad untuk mengembangkan kawasan terpadu di pantai selatan. Ini penting. Investasi yang lain juga demikian. Investasi antara lain juga memerlukan prasarana dan sarana infrastruktur yang baik. Di kawasan Sendang misalnya sekarang, orang enggak bisa investasi di sana. Jalan sulit masuk ke Sendang di daerah sana itu. Enggak bisa. Produksi susu yang ada di 6 desa, terutama 6 desa yang sekarang dikelola oleh KUD di Sendang, itu memerlukan bantuan infrastruktur agar mereka bisa mengembangkan usahanya di sana. Angkutan susu mahal, angkutan bahan pakan mahal. Harus didorong. KUD dan petani dan dengan susu di sana harus didorong. Hutan-hutan yang di sana sudah dimanfaatkan, hutan yang sudah dimanfaatkan rakyat, itu bisa dimaksimalisasi hasilnya. Dulu menanam palawija, menanam jagung, sekarang sudah banyak yang berubah. Tidak lagi menanam jagung, tidak lagi menanam kayu, sekarang menanam rumput. Untuk apa rumput? Untuk pakan sapi. Kecermatan ini menurut saya harus dilakukan, di-guidance oleh pemerintah daerah. Dengan kecermatan memaksimalkan potensi daerah, maka dia akan bisa berkembang lebih habis. Di bidang pertanian yang tadi disebutkan, bidang pertanian itu harus fokus. Ada problem apa di pertanian ini tidak bisa naik. Ekstensifikasi tidak mungkin, perluasan sudah tidak mungkin. Yang mungkin adalah intensifikasi dan peningkatan produktivitas. Kuncinya cuma 2 sebenarnya di sana. 1, penggunaan bibit yang bagus, yang memiliki kualitas yang bagus dan produksi yang tinggi. 1. Yang kedua yang sering dikeluhkan masyarakat sekarang adalah pupuk. Pupuk ini luar biasa keluhan rakyat. Sebenarnya sudah ada tim, ada kelompok, ada satgas yang mengelola ini. Tapi mungkin perlu kita cermati dan kita dalami. Kenapa pupuk ini susah? Yang diminta jumlahnya tidak datang, tidak tepat waktu, dan beda dengan yang dipesan dan yang datang. Ini penting untuk ditelusuri. Karena peningkatan produksi pertanian harus dari situ. Harus dari situ. Bapak Ibu sekalian, peningkatan lapangan kerja juga kita bisa membuka sentra-sentra ekonomi. Di Tulungagung ini sebenarnya sudah mulai dirintis. Ada kelompok-kelompok pedagang seperti di Pinka. Loh, kita bisa bikin pinka-pinka lain di tempat lain dengan model dan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada sentra otomotif misalnya, bangun di Ngantru sana. Sentra otomotif, bagus. Di Tulungagung belum ada sentra otomotif. Aksesori, salon, cuci mobil, bisa dikembangkan di daerah Ngantru yang jalannya sudah bagus dan luas dan diakses dari berbagai macam tempat. Akses kuliner juga masih sangat terbatas. Di
Di sini banyak kuliner yang terpencar-pencar. Tapi kalau Tulungagung dikembangkan menjadi kota kuliner, maka ada kelompok-kelompok kuliner yang bisa hebat. Misalnya ada kampung lodo di mana begitu. Atau ada kampung pecel, ada kampung apa. Bisa ini dikembangkan. Biarkan masyarakat secara pribadi tumbuh, tapi ada yang dikelola. Kemudian juga pengembangan ekonomi tapi sekaligus pengembangan pendidikan. Kita di Pare, di Kediri, kita mengenal ada kampung Inggris. Pak, Bu, di Tulungagung ini bisa dibikin kampung-kampung yang lain. Kampung Inggris biar jalan. Ada kampung Jawa misalnya, ada kampung Arab, kampung Cina. Di situ latihan berbahasa, tapi sekaligus juga pengenalan dan pengembangan terhadap kemungkinan wisata. Tinggal 30 detik Pak waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang bisa kita lakukan di Tulungagung untuk meningkatkan ini. Dan yang direkrut, yang masuk ke dalam sentra-sentra ekonomi itu adalah kelompok menengah dan bawah. Maka pertumbuhan akan meningkat sekaligus akan mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Makasih. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih banyak. Kedua pasangan calon begitu tampak sangat memahami problematika dan bisa menawarkan solusi-solusi konkret ya untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung di masa yang akan datang. Ya, sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab secara langsung untuk isu-isu yang lebih teknis dan mikro dari para panelis, 5 panelis di sini. Dan juga sesi sanggahan antar pasangan calon, kita jeda 5-10 menit sebelum masuk ke sesi berikutnya.